to Miss Indah bercerita. Kali ini Miss Indah menceritakan tentang legenda Mentiko Betuah. Dahulu ada sebuah cerita rakyat Minangkabau yang berkisah tentang sebuah benda pusaka. Benda ini memiliki kekuatan luar biasa dan dipercaya membawa keberuntungan bagi siapapun yang memilikinya. Benda ini juga disebut Mentiko Betuah, sebuah permata betuah yang sangat sakti dan menjadi rebutan banyak orang. Wah, seru ya kalau kita punya. Tapi dalam legenda ini, kerajaan Minangkabau memiliki Mentiko Betuah sebagai simbol kemakmuran dan perlindungan rakyatnya. Namun, karena kekuatannya yang luar biasa, banyak kerajaan-kerajaan lain yang berusaha mencurinya. Sampai suatu hari, permata itu berhasil dicuri oleh musuh. Seorang tokoh muda yang bijaksana dan pemberani ditugaskan oleh raja untuk mengambil kembali Mentiko Betuah. Perjalanan sang tokoh penuh dengan rintangan, baik dari musuh maupun godaan kekuasaan. Tapi dengan kebijaksanaan, ketekunan, keberanian, ia berhasil. Nah, gimana kisah selengkapnya? Yuk, ikuti terus, dengerin ya, Miss Indah bercerita. Pada zaman dahulu di negeri Sungai Puah berdirilah sebuah kerajaan bijak di bawah pimpinan Raja Dirajo Alam. Ia memerintahkan dengan adil dan rakyatnya hidup berdamai. Di tengah kerajaan disimpanlah pusaka sakti bernama Mentiko Betuah. Mentiko Betuah ini permata yang dipercaya membawa tuah dan perlindungan bagi negeri. Tapi suatu malam pusaka Mentiko Betuah menghilang dari tempat penyimpanannya. Kerajaan gempar. Raja memanggil Datuk dan Sultan Rajo Mudo untuk menyelidiki. Ternyata permata itu dicuri oleh mata-mata dari kerajaan Pahang. Atas perintah Raja Pahang, Datuk Rangkayo Basa diam-diam telah berkhianat. Datuk Rangkayo Basa ingin sekali memperlemah kerajaan agar bisa mengambil alih kekuasaan setelah kekacauan melanda. Sungguh licik ya. Tapi Raja Alam memerintahkan Sultan Rajo Mudo dan beberapa prajurit terpercaya untuk mengambil kembali Mentiko Betuah. Mereka menempuh perjalanan jauh, melewati hutan rimba, sungai deras, dan menghadapi berbagai ujian. Diserang rampok, dihantui oleh makhluk halus di hutan, menghadapi badai di tengah danau. Namun, semangat Sultan Rajo Mudo goyah. Pada suatu desa, ia ditolong oleh seorang nenek-nenek bijak bernama Mak Linduang. Mak Linduang memberikan petunjuk bahwasannya Mentiko bukan hanya harta. Ia akan berpihak pada yang tulus niatnya. Wah, luar biasa ya permata ini. Benar-benar bisa
mengetahui mana orang yang tulus dan mana yang tidak. Suatu ketika, Sultan Rajo Mudo menyamar sebagai pedagang untuk masuk ke wilayah Pahang. Di sana, ia melihat Mentiko Betuah dipamerkan oleh Rajo Pahang sebagai lambang kekuasaan baru. Dengan kecerdikan dan keberanian, Sultan Rajo Mudo mencuri kembali permata itu. Namun, ia dikejar-kejar oleh pasukan Pahang. Dalam pelariannya, ia terpojok di tepi jurang. Di saat genting, Mentiko Betuah memancarkan cahaya kuat mengejutkan lawannya. Hingga Sultan Rajo Mudo berhasil melarikan diri. Ingat ya, Mentiko Betuah akan memihak orang-orang yang tulus. Sesampainya di kerajaan, Sultan Rajo Mudo disambut gembira. Namun, kegembiraannya belum berakhir. Ia membawa bukti bahwa Dato Rangkoyo Basa adalah pengkhianat. Raja murka. Dengan bukti yang jelas dan kesaktian, Dato Rangkoyo Basa dihukum. Namun, karena raja tetap bijak dan tidak menjatuhkan hukuman mati, melainkan mengasingkannya ke hutan agar hidup dengan perenungan. Wah, betul-betul bijaksana ya, Raja. Next, yang mau tahu kisah selanjutnya? Ya, itulah kisah para raja yang berhasil meraih Mentiko Betuah demi keutuhan kerajaannya. Dan Mentiko Betuah kembali ke tempatnya. Cahaya pusaka kembali menyinari kerajaan. Namun, rakyat telah belajar. Kekuatan bukan terletak pada benda, melainkan pada hati yang setia, pikiran yang jernih, dan niat yang tulus. Putih bungsu kemudian menikah dengan Sultan Rajo Mudo sebagai bentuk penghargaan atas keberanian dan ketulusannya. Betul-betul raja yang adil ya, karena ia tahu mana laki-laki yang bisa bertanggung jawab untuk putrinya. Dan raja pun bangga memiliki menantu Sultan Rajo Mudo sebagai mantu yang gagah berani, jujur, setia kepada rakyat, serta tulus membela rakyatnya. Ya, itulah pesan yang bisa kita ambil dari legenda Mentiko Betuah. Adik-adik semuanya, jangan khawatir. Esok Miss Indah akan balik kembali dalam sesi Miss Indah bercerita. Jangan lupa kita harus berani, harus setia, dan bijaksana dalam bersikap. Selain itu, tulus pun penting ya. Oke, itu aja untuk cerita legenda hari ini. Memang kisah-kisah legenda di Indonesia itu banyak banget ya. Mau di Pulau Sumatera, baik Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga di daerah Lampung. Sedangkan untuk Pulau Jawa, legendanya cukup banyak sekali. Baik Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Banyak sekali teman-teman semuanya bisa cari-cari tentang legenda-legenda Indonesia yang menarik. Putri Hijau, Danau Toba, Sibontar Mudar, Togi Lawo Maru, kemudian Maling Kundang yang cukup tenar ya. Serta ada lagi Putri Taguk dan asal mula Danau Maninjau. Wah, pokoknya seru deh. Makanya ikuti terus ya
legenda-legenda di sesi Miss Indah bercerita. Hanya di sini tempatnya kalian bisa tahu banyak tentang legenda-legenda yang menarik. Yuk, ikuti terus kisah-kisahnya.